Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wala haula wala quwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Sahabat Motot channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu bersama saya Elyasa, yang mana mungkin biasanya saya menjumpai sobat motot sekalian di spot mancing ya, atau spot ngurek. Tapi pada kesempatan pagi kali ini kita mencoba di suasana yang lain, tempat yang lain, yang mana mudah-mudahan silaturahmi kita melalui YouTube ataupun yang lainnya menjadikan wasilah turunnya rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga berharap mudah-mudahan sobat channel sekalian dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, diberikan perlindungan dari segala mara bahaya yang mungkin bisa saja menimpa kepada kita semua. Sobat Motot channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini tentu saja tidak akan lepas daripada berbagai macam ujian-ujian dalam kehidupan. Akan tetapi perlu kita pahami, baik sesuatu hal yang datang kepada kita itu yang baik-baik yang kita harapkan, ataupun sebaliknya yang datang kepada kita itu sesuatu yang mungkin menurut kasat mata kita itu sesuatu yang buruk, itu pun sama merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita selaku orang yang beriman, ketika kita mengatakan iman kepada Allah, maka tentu saja tidak akan lepas daripada ujian dalam kehidupan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasibannas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Nah, hal ini menunjukkan bahwa selama kita hidup di dunia ini pasti tidak akan lepas daripada ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Baik ujian yang sifatnya hasanah, yang baik-baik, begitupun ujian yang sifatnya sayyi'ah, ujian yang mungkin menurut kita baik padahal bisa jadi menurut Allah itu baik bagi kita. Nah, oleh karena itu kunci daripada menghadapi kehidupan ini, yang pertama selalu bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, selalu bersabar atas segala mungkin musibah yang menimpa kepada kita. Karena pada hakikatnya kesenangan ataupun mungkin kesedihan ya, kegembiraan dan sesuatu yang menyakitkan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita meminta untuk tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mintalah supaya Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah ujian. Ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah memberikan nasihat kepada kita. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, la yakulanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian antakula, untuk berdoa ya, Allahumma iksimni minal fitnati, ya Allah jagalah aku, jauhkanlah aku daripada ujian. Nah, kata sahabat Ibnu Mas'ud, kita tidak boleh memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya kita itu dijauhkan daripada ujian. Kenapa? Fa inna ahadum minkum, karena sesungguhnya fa inna walaisa ahadum minkum,
karena tidak ada salah seorang pun di antara kalian yarji'u ila malin wa ahlin wa waladin illa wa huwa mustaqilun alal fitnah. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, karena tidak ada salah seorang pun di antara kalian yang kembali kepada keluarganya, kembali kepada anak-anaknya, kembali kepada hartanya, illa wa huwa mustaqilun alal fitnah, kecuali dia akan bergelut dengan fitnah. Jadi dimanapun kita berada, bersama siapapun, bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita, atau mungkin di tempat kerja kita, ataupun di mana itu, pasti semuanya akan bergelut dengan fitnah. Sesuatu yang menyenangkan kita, sesuatu yang mungkin menyusahkan kita, dimanapun kita berada pasti akan datang kepada kita, dan itu merupakan ujian daripada kehidupan. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijauhkan daripada ujian. Kalau demikian, mestinya kita mengatakan seperti apa di dalam doa kita terkait masalah ujian. Nah, kata Ibnu Mas'ud, walakin liyakul, akan tetapi ucapkanlah oleh kamu di dalam doamu, Allahumma inni a'udzubika min mudillatil fitnah. Nah, ini semestinya kita itu berdoa kepada Allah seperti itu. Yang artinya, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min mudillatil fitnah, dari kesesatan fitnah. Nah, di sini kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan perlindungan ya daripada kesesatan fitnah. Mengapa demikian? Karena tidak banyak ikhwatu iman. Ada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan berbagai macam kesenangan, ya ujian yang sifatnya hasanah. Ada orang yang Allah banyakkan hartanya, ada orang yang Allah mungkin tinggikan pangkat jabatannya, ya. Pokoknya kesenangan hidup Allah berikan kepadanya. Akan tetapi semua itu tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dia jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itunya ya, itu artinya orang tersebut disesatkan dengan fitnah ujian. Ataupun sebaliknya, ketika ada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan sesuatu yang mungkin sulit, dengan sesuatu mungkin susah, yang disebut dengan ujian yang sifatnya sayyi'ah. Allah berikan umpamanya penyakit, Allah kemudian berikan masalah dalam bisnisnya, itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala misalkan guncang kehidupannya serba sulit. Nah, bukannya dia lebih mendekatkan diri kepada Allah, kemudian lebih lagi bersabar atas apa yang menimpa kepadanya, berdoa kepada Allah memohon supaya kesulitan itu cepat Allah angkat dan Allah menggantinya dengan kemudahan, ini malah justru tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun sama, artinya orang tersebut telah disesatkan dengan ujian, dengan fitnah. Nah, oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun bentuk ujiannya, apakah kesenangan, apakah itu kesusahan ya, yang tadi sifatnya hasanah ataupun sayyi'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita, sehingga ketika kita diuji dengan kesenangan kita mampu bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita diuji dengan kesusahan ya, dengan kesulitan, dengan banyaknya masalah dalam kehidupan, kita pun sama ya, diberikan perlindungan oleh Allah, sehingga semakin bertambah lagi iman kita, bertambah lagi tawakal kita, bertambah lagi sabar kita, dan kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu taburan hikmah yang dapat Elyasa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran lebih dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, meminta kepadamu, bantulah aku untuk senantiasa zikir kepadamu, untuk senantiasa syukur kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan mutiara hikmah yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi sahabat Metode Channel sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.